Halo teman-teman, kembali lagi di channel Masdo Oracle. Hai guys, apa kabar? Semoga kalian semua selalu sehat dan berbahagia selalu ya. Baik teman-teman, kali ini ada yang request Mas bacain zodiak bulanan lagi dong atau pembacaan bulanan. Oke, karena kita mau masuk di bulan baru ya, masuk November 2021. Baik, akan Masdo bacakan aja ya. Kabar baiknya akan terjadi ya di bulan November tahun 2021. Hal baik lah ya, jangan kabar. Hal baik yang akan terjadi ya di November tahun 2021 untuk kalian semua. Ini untuk semua zodiak ya. Kita baca secara umum aja. Kita akan melihat hal apa yang akan terjadi ya di November tahun 2021 ya. Kita shuffle aja dulu kartu tarotnya ya. Sebentar ya, saya ambil, kita shuffle. Teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang ya. Semoga pembacaan Masdo bisa resonate juga ya. Kalau andai kata resonate dan cocok buat teman-teman ya, jangan lupa di like, di subscribe ya. Dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan notifikasi ya teman-teman. Langsung aja kita tarik satu. Bagus guys, baru keluar kartunya. Oke, 2, 3, 4, 5, 6. Oke teman-teman, kita akan lanjut aja pembacaan kita ya. Hal baik yang akan terjadi di November tahun 2021 ya. Kita mulai dari yang pertama. Kartu yang pertama langsung keluar kartu Wheel of Fortune. Ini udah baik sekali kartunya teman-teman. Wheel of Fortune adalah gambaran roda keberuntungan ya, Dewi Fortuna ya, kebaikan ya. Yang mana di sini teman-teman, Wheel of Fortune itu adalah roda yang berputar ya. Jadi di November ini akan ada keberuntungan yang menghampiri kamu, ada Dewi Fortuna ya. Keluarnya Wheel of Fortune biasanya itu kita sering mengalami kesialan ya. Sebelum terjadi Wheel of Fortune itu kamu mungkin lagi banyak masalah ya, lagi banyak sialnya ya. Itulah mungkin namanya hidup ya, terkadang roda berputar. Ini dia. Mungkin lagi nggak hoki ya bahasa yang sederhananya ya. Saat ini ya, di bulan November ya, untuk kedepannya ada gambar Wheel of Fortune ya. Jadi ini bagus banget nih, lagi bulan bagus tuh teman-teman semua di November ini ya. Ada gambar Wheel of Fortune ya. Di Wheel of Fortune ini juga ada gambaran keberuntungan-keberuntungan dari segi ya keuangan, segi cinta ya. Intinya Wheel of Fortune itu, Dewi Fortuna itu memihak pada teman-teman semua ya. Lagi ada di teman-teman ya, ini bagus banget ya. Jangan disalahgunakan ya untuk yang hal yang negatif, ingat itu. Karena Masdo tidak mendukung ya kalau pembacaan tarot ini ke arah misalnya ke perjudian ya, atau ke apapun itu. Oke, itu yang pertama ya, ada gambaran Wheel of Fortune ya. Jadi dari segi kartu pertama aja udah bagus nih guys. Untuk bulan November akan ada keberuntungan buat teman-teman semua, akan ada kebaikan-kebaikan yang menghampiri. Yang kedua, juga ada gambaran death untuk kamu. Death di sini bukan kematian ya, ini hanya gambaran di tarot aja ya. Death itu adalah gambaran masa transisi ya, ini digandeng sama Wheel of Fortune. Nanti kamu mungkin agak sedikit kaget sama Wheel of Fortune ini ya, karena mungkin akan ada keberuntungan yang besar sekali ya, yang mana mungkin kamu sampai kaget nih ya, sehingga membutuhkan transisi. Oke, itu yang kedua. Berikutnya juga death ini adalah gambaran meninggalkan hal buruk, masuk ke fase yang lebih baik ya. Jadinya kalau Masdo lihat nanti juga di November, teman-teman itu akan meninggalkan yang hal buruk dari teman-teman ya. Kamu itu akan meninggalkan hal buruk. Apa itu ya? Mungkin tak mabuk ya, minum-minum ya, lambat bangun, malas ya, intinya yang buruk lah. Di November ini ada gambaran kamu itu pengen berubah ya, mau berubah ya, lagi ingin ada perubahan gitu loh ya. Itulah death, transisi. Tetapi di sini lagi dilakukan. Kalau death itu lagi melakukan. Jadi di November ini mungkin yang lagi pengen diet, yang pengen kurus gitu ya, lagi proses, nggak langsung. Oke, yang misalnya selalu bangun telat ya, nggak bisa naik motor, belajar gitu, itulah death juga ya. Intinya kamu meninggalkan hal buruk ya, menuju ke hal yang lebih baik ya. Itu gambaran death ya. Dan juga di sini ada gambaran the devil nih teman-teman. Oke, loh ini the devil ini kok bisa ke arah yang akan baik yang terjadi gitu ya. Oke, ini gandengannya sama death ya teman-teman ya. Masdo kaget juga nih, kok the devil yang muncul ya. Ini karena digandeng sama the death. Di sini kamu meninggalkan the devil kamu ya, kamu meninggalkan setan kamu gitu loh bahasa kasarnya. Oke, di sini mungkin ya rayuan setan di sini mungkin maksudnya itu tadi lah, entah kamu pemalas ya kan, mabuk-mabukan, minum-minum ya, apa ya, arogan ya. Nanti di November ini ada transisi kamu untuk merubah ya. Berarti death di sini kamu meninggalkan the devil ini ya. Kamu yang sering diselingkuhi atau yang gemar selingkuh juga akan meninggalkan ini. Kamu udah capek nanti di sini ya, ingin berubah. Intinya kamu itu mengalahkan
devil kamu, ya kamu akan mengalahkan devil kamu di November ini, ya. Kamu akan mungkin di sini ada kejadian atau suatu momen ya yang membuat kamu tuh ingin berubah. Oke, ini bagus teman-teman, nggak masalah ya. Sebagaimanapun kita membuat kesalahan ya pasti kita juga pengen berubah, ya kan? Jadi jangan dengerin kata orang, oh kamu nggak berhak ini, kamu udah banyak ini, nggak ada. Selagi kita masih hidup ya kita masih bisa bertaubat ya. Jadi jangan sia-siakan kesempatan itu. Oke? Di sini ada gambaran dead, ada the devil ya. Kamu meninggalkan nanti ada devil ini, kamu kalahkan. Kamu berhasil mengontrol hawa nafsu. Itu yang sulit teman-teman. Terkadang kita ini nggak bisa mengontrol hawa nafsu kita. Ya kita nggak bisa kayak menahan ya. Sehingga jadinya itulah terjadi lagi ya kan. Lanjut. Berikutnya juga ada gambaran Six of Wands juga ya. Hal yang baik terjadi di bulan November. Akan ada hal yang kamu inginkan itu terwujud ya. Six of Wands adalah gambaran hadiah untuk usaha sebelumnya. Ini karena kamu lakukan ya. Karena kamu lakukan berarti di sini Six of Wands ini ada gambaran kamu melakukan. Apa itu? Yang entah menabung ya, entah belajar sungguh-sungguh sehingga diterima kerja, bisa. Intinya akan ada yang tercapai yang sudah lama kamu impikan. Contoh, kamu dari kemarin pengen kali beli motor, akhirnya terrealisasi di November ini. Ya, usaha, ya hadiah. Ya, ini hadiahnya. Kamu dari pengen banget kerja, pengen banget dapat pekerjaan. Kamu belajar terus-menerus, akhirnya di November ini ada perubahan, ada pergerakan, ada lamaran, ada tawaran. Nah, itu dia teman-teman, ya. Six of Wands di sini bisa pekerjaan, ya bisa keuangan, bisa harta, ya bisa aset gitu loh. Tergantung apa yang kamu inginkan ya. Ini udah kamu usahakan, maksudnya kamu udah berusaha. Itulah Six of Wands ya. Kamu udah ada usaha sebelumnya, bukan berarti kita aduh aku pengen kaya, besok ada uang jatuh dari langit, itu nggak usaha, itu mimpi teman-teman. Beda ya. Jadi bedakan mimpi sama usaha ya. Nah itu dia teman-teman. Ngayal namanya lagi kayak gitu kan. Oke, kita akan lanjut lagi ya. Ada gambaran terbayarkan lah. Ya mungkin yang kamu pengen kurus, kamu diet dari bulan Januari, ya November tuh mulai kelihatan ya. Ada perubahan yang signifikan juga bisa. Ya, kamu pengen hidup lebih sehat, yang dulu kamu mungkin nggak bisa lari keliling komplek, ya olahraga tiap hari, sekarang November udah ada perubahan, ada peningkatan juga bisa teman-teman ya. Nah itu dia. Kita lanjut lagi. Berikutnya juga ada gambaran Six of Swords atau 6 pedang. Oke, di sini adalah gambaran kamu akhirnya bisa move on ya. Sebelum di November ini kamu ada gambaran masih belum bisa melepaskan sesuatu ya. Apa itu? Di sini bisa pekerjaan ya, bisa pasangan ya, bisa kekasih ya. Banyak hal tergantung dari kisah hidupmu, sesuaikan aja. Ya. Di November ini akhirnya kamu bisa lepaskan itu. Oke. Kalau kamu yang belum bisa move on, di November ini ada gambaran kamu akan bisa move on. Oke, ini ada gambaran Six of Swords ya. Kamu udah naik kapal, udah menjauh ya. Memang sakit ya. Pasti kerasa sakitnya, tapi akhirnya udah terlewati sama dirimu ya. Akhirnya kamu udah sampai tujuan ya. Tujuannya apa yang tadi? Kalau kamu yang masih belum bisa move on, tujuan kamu apa? Melupakan dia. Akhirnya tersampailah di tujuan itu. Sampai kamu ke akhirnya ya, melupakan si dia. Atau kamu yang pengen melepaskan pekerjaan ya, atau mungkin kamu udah dipecat masih belum ikhlas ya. Apa tujuan kamu ya? Pengen sekali ikhlas dari melepas pekerjaannya. Akhirnya kamu sampai ya di November ini. Ya ini hal yang baik akan terjadi ya teman-teman. Bagus-bagus kartunya ya. Oke, kita lihat satu lagi yang tarotnya ya. Berikutnya juga ada gambaran Ten Pentacle. Ten Pentacle ini juga gambaran kamu lagi gemar menabung. Bagus teman-teman. Ya, kita harus memikirkan masa depan kita. Ya, jangan sampai kita mikir kita hidup untuk hari ini, esok kita pikirkan, jangan. Ya, itu nggak baik juga ya. Kita harus memiliki planning ke depannya gimana. Ya, harus ada saving ya. Harus ada planning ya. Ya sampai nanti udah kalang kabut ya kan. Kita bingung, nggak ada planning, itu nggak baik ya. Jadi juga harus memikirkan. Ya mungkin kita nabung sedikit-sedikit ya tanpa disadari, mungkin ya beberapa tahun lagi gede jadinya kan. Ya, ini buat teman-teman juga yang lagi kerja jauh ya. Ditabung teman-teman, disimpan ya. Dibelikan ke aset, tanah, ya usaha ya. Jangan disia-siakan, jangan dihambur-hamburkan. Sedikit masukan saja dari tarot dan dari Mas Do ya. Jangan sampai kita nanti menyesal ya, udah jauh-jauh kerja, uangnya nggak ada yang bisa digunakan. Digunakan tapi maksudnya nggak ada yang tercantol lah ya, nggak ada kayak tanah, nggak ada apa gitu ya. Juga jangan lupa menabung ya, saving ya teman-teman. Seperti contoh kita pengen banget beli ini harga 2 juta, gaji 2 juta, jangan kita paksakan. Kita juga nggak boleh memaksakan kehendak kita ya. Kita tabung tak 3 bulan 5 bulan lagi ya nggak apa-apa gitu. Kita juga harus bisa mengkontrol hawa nafsu ya. Oke, kita nggak boleh memaksakan ya. Jangan sampai kita hanya pengen terlihat sama orang, kita memaksakan yang tidak kita mampu. Jangan sampai seperti itu. Yuk kita
shuffle lagi, kita lihat di kartu angel lagi ya. Hal baik yang akan terjadi pada kamu di bulan November tahun 2021 ya. Oke. Selanjutnya ada jumping card ya. 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Oke, kita lanjut lagi pembacaan kita. Oke teman-teman, berikutnya dari angel sini berpesan kepada kamu, ada gambaran 4 of thoughts atau 4 pikiran ya. Ini adalah gambaran spend in time for yourself. Apa ini? Luangkanlah waktu untuk dirimu teman-teman. Nah, jadi angel juga mesan sama kamu untuk di November ini ya. Jangan lupa memperhatikan kesehatan dirimu. Jangan lupa memperhatikan kebahagiaan dirimu. Ya terkadang kita sering lupa ya. Saking sibuk bekerja kita lupa sama kebahagiaan kita. Kita hanya mikir kebahagiaan orang. Nah, kita juga layak bahagia. Kamu juga layak untuk berbahagia. Jadi angel pesan ya, sesekali apa sih yang kamu pengen gitu loh. Mau makan di mana, mau jalan kemana, silakan. Kalau sesekali nggak apa-apa. Itu namanya refreshing, yang nggak boleh tiap hari, uang nggak ada, nombokin. Nah, itu namanya kalang kabut itu ya. Itu namanya kurang kerjaan ya, ngabisin duit itu ya. Jadi angel berpesan nih, malaikat berpesan ya, perhatikan juga kesehatan ya, dari segi makanan kamu ya kan, jangan sampai telat makan ya. Perhatikan juga kebahagiaanmu ya, mentalmu gitu loh. Oke, jadi jangan hanya memperhatikan diri orang lain ya, perhatikan diri kita juga. Oke. Yang kedua, ada gambaran 5 of action. Angel juga berpesan kepada kamu ya. Saat ini kamu mungkin lagi banyak masalah ya. Saat ini kamu lagi menghadapi rintangan. Tapi percayalah, dari masalah dan rintangan inilah nanti yang membuat kamu lebih dewasa, yang membuat kamu lebih bisa bertahan di dunia yang kejam ini ya. Teman-teman, terkadang kenapa kita bisa melewati itu? Karena kita udah ada pengalaman ya. Pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Nah, itu dia tadi teman-teman. Jadi ya udahlah, jangan kita mengeluh ya, jangan kamu sampai mengeluh nantinya ya. Yang terjadi sama di hidupmu, anggaplah itu sebuah pembelajaran ya. Lakukan saja, jalani saja. Itu pesan angel juga. Mungkin kamu kayak angel nih pesan nih, kayak kamu kayak ngeluh ya. Aduh kok banyak masalah, kok lagi ada problem ya. Itulah mungkin sebenarnya kamu sedang ditempa ya. Kamu sedang ditempa, kamu sedang dibangun mentalnya ya. Lagi dilatih mentalnya agar kamu kuat ya. Karena dunia ini kejam teman-teman, dunia ini keras ya. Kita memang harus ada persiapan. Oke, lanjut. Berikutnya juga ada gambaran Guardian of Action nih. Ini waktunya juga kamu untuk berdiri, step up ya. Maksudnya apa? Kamu juga harus bisa kayaknya contoh ya, berdiri di sini. Kita itu harus bisa keluar dari zona nyaman kita. Jangan kita hanya di zona nyaman aja berlindung ya. Contoh kita pengen banget kerja, ada tawaran kerja di luar kota atau luar daerah. Aduh nggak mau ah, jauh. Nah ini dia. Kita juga harus berani mengambil resiko. Ini maksud dari angel ya. Jadi maksudnya jangan sampai kita hanya nyaman di zona kita aja, zona nyaman aja gitu ya. Bukan berarti Mas Do menyuruh kalian pergi jauh tuh, enggak ya. Maksudnya kalau ada sesuatu hal ya yang menurut kamu asing ya, jangan langsung kamu tolak, ah nggak bisa nih gini. Dipikirkan dulu matang-matang ya, dicoba rubah pola pikirnya ya kan. Siapa tahu ya dari ini mungkin ada rezeki yang masuk ya kan. Nah, kita nggak pernah tahu. Oke. Jadi kita harus berubah mindset kita, mengubah mindset kamu juga ya. Oke. Itu pesan dari angel juga ya. Hal yang baik akan terjadi. Ini banyak nih, kayaknya ada tawaran pekerjaan juga teman-teman. Ada keuangan juga, ada keberuntungan juga nih. Banyak yang akan terjadi yang baik-baik ya kan. Tergantung kamunya. Di sini angelnya hanya berpesan agar kamu itu tidak tidak kewalahan ya, tidak jadi sombong gitu. Lanjut. Berikutnya juga ada action, ini juga permasalahan tadi yang mulai selesai. Ya di November ini juga yang hal baik terjadi. Ya ada permasalahan yang mulai terselesaikan ya. Yang mana mungkin lama banget ya belum ada jalan keluar. Di November ini ada jalan keluarnya, ada titik terangnya gitu loh. Oke. Nah, jadi di sini memang terkadang teman-teman kita ini gampang mengeluh jadi manusia. Mas Du juga mengalami hal itu. Karena Mas Du juga manusia biasa, ya. Tapi ingat ya, terkadang mungkin inilah cara Tuhan ya untuk mengangkat derajat kita, ya. Inilah cara Tuhan mungkin untuk membuat kita menjadi lebih baik gitu loh. Jadi jangan banyak mengeluhnya, lakukan aja. Oke. Terakhir ya, ada gambaran helper of action, adalah gambaran nih. Kamu itu diberkahi banyak hal dari keluarga yang penyayang ya, dari teman yang menolong gitu loh. Jadi syukuri itu teman-teman. Jangan kamu sia-siakan, jangan kamu nanti entah menjadi sombong ya kan, entah melupakan, nah, itu nggak boleh ya. Harus kamu syukuri, harus kamu ikhlas maksudnya bersyukurlah. Karena nggak semua orang seberuntung kamu gitu loh. Oke, ini pesan dari angel juga, pesan dari tarot, pesan dari angel ya. Jadi bersyukurlah, perbanyak bersyukur ya.
karena kamu itu diberkahi ya. Mungkin banyak orang di luar sana itu yang nggak seberuntung kamu ya. Banyak orang di luar sana itu ya nggak sebagus nasibmu gitu loh. Jadi ya itu kita jangan kayak banyak mengeluhnya, jangan banyak ini sini mungkin teman-teman lagi kayak aduh udah capek gitu ya. Ya wajar lah. Karena kita ini kan pasti punya batas ya teman-teman. Tapi ingat ya, mungkin di luar sana ada yang lebih buruk lagi kejadiannya, ada yang lebih parah dari kita. Jadi tetap harus bersyukur ya. Oke teman-teman, sampai sini aja pembacaan kita kali ini. Terima kasih sudah nonton ya. Akhir kata, salam dari Mas Do. Dadah semua. Dadah teman-teman. Dah.